Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak bosan bersyukur kepadanya karena kita tak bosan menerima nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah atas nikmat sehat, alhamdulillah atas nikmat sempat. Mudah-mudahan dengan niat dan tekad lillahi ta'ala kita datang ke sini dalam rangka menambah catatan amal kita dan mendekatkan diri kepada Ilahi. Semoga Allah menerima kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Amin. Salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam, qudwah dan pedoman kita. Semoga semakin hari semakin dekat di hati dan kita mencintainya dengan aplikasi nyata amal-amal kita. Kembali kita melanjutkan kajian bersama Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Manaqibu atau Adabus Syafi'i wa Manaqibu. Adab Syafi'i dan keutamaannya. Kita sampai pada alinea yang ke-70. Qala ar-rawi, berkata rawi kitab ini, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak an-Nisaburi. Qala amba'ana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Hanzari, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim ar-Razi, penulis kitab ini. Qala akhbarani abi, dia berkata telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Imam Abu Hatim ar-Razi, Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Hanzari. Qala haddatsana Harmalah, telah menceritakan kepada kami Harmalah, ini Harmalah ibn Yahya at-Tujibi al-Misri, murid Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Qala, dia berkata sami'tu Syafi'iyya, saya mendengar Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris ibn al-Abbas al-Muttalibi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa qala li, dan dia berkata kepadaku,
yakni Harmalah mengatakan Asy-Syafi'i berkata kepadaku, idhhab ila Idris ibn Yahya al-Abid, pergilah kamu menemui Idris bin Yahya al-Abid, seorang ahli ibadah di Mesir pada masa itu, masa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dikenal dengan Idris ibn Yahya al-Abid. Al-Abid artinya ahli ibadah. Wa qul lahu yad'u Allah li, dan katakan kepadanya minta tolong doakan untukku. Minta tolong doakan untukku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sini Imam Asy-Syafi'i, karena memang di akhir hayatnya beliau juga sakit. Di antara sakitnya yang senantiasa diidapnya adalah sakit wasir, yang mana selalu mengeluarkan darah dari kedudukannya dari belakang. Tapi walaupun demikian, beliau subhanallah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Seperti kata Harmalah juga yang merawikan kisah ini, dia mengatakan ra'aitu Syafi'iyya yusalli fi Jami' al-Fustat wad-damu yanzifu min basuratihi. Saya melihat Syafi'i tetap hadir sholat di Jami' al-Fustat, yakni Jami' Amr bin al-As, masjid besar yang dibangun oleh sahabat Nabi Amr bin al-As di Mesir, walaupun wasirnya mengeluarkan darah. Ini juga barangkali peringatan bagi kita yang pengikut mazhab Syafi'i, yang selalu kita katakan Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunat, tapi sunat dikerjakan, bukan sunat ditinggalkan. Karena terkesan di banyak kita yang bermazhab Syafi'i menganggap sholat berjamaah itu sunat ditinggal, aplikasinya ya, bukan kalau di teori di kajiannya tentu sunat muakkad dikerjakan, tapi dalam aplikasinya sunat muakkad ditinggalkan. Karena memang kita ketika mendefinisikan atau para ulama mendefinisikan sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalimat tidak berdosa itu dipegang. Lupa kita bahwa kalau dikerjakan berpahala banyak. Makanya karena mewakili paradigma lama itu kita tidak bersemangat, maka kita terjemahkan dengan paradigma baru, yaitu bila ditinggalkan rugi. Jadi bukan hanya tidak berdosa tapi rugi. Karena imam kita sendiri walaupun dalam keadaan sakit, beliau tetap berjamaah, karena dia ingat Nabi kita alaihissalatu wassalam dulu walaupun sudah dalam keadaan sakit, beliau juga berusaha untuk salat berjamaah. Ma'asyar kiram. Dari sini katanya kepada Harmalah, pergi kepada Idris bin Yahya al-Abid wa qul lahu yad'u Allah li. Ini salah satu dari tawassul yang disyariatkan. Andainya tawassul yang sering dilakukan oleh orang-orang atau sebagian kaum muslimin hari ini, yaitu bertawassul dengan nama dan kelebihan atau kedudukan Nabi, sah, atau dengan kedudukan wali dan sebagainya, namun itu tak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan juga tidak dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang termasuk Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. So kalau seandainya tawassul dengan nama, dengan kedudukan, tentu dia bilang bertawassul dengan kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi dia meminta doa orang yang masih hidup. Karena dari istiqra', dari meneliti seluruh dalil
dalam Al-Quran dan Sunnah tentang tawassul, maka ulama menyimpulkan bahwa tawassul yang disyariatkan itu hanya 3, yaitu pertama tawassul dengan amal saleh kita. Seseorang melakukan amal saleh, lalu dia dengan amal itu dia bertawassul. Misalnya dia bersedekah, bangun masjid sendiri misalnya kan, lalu dia bilang pada ya Allah, kalau engkau tahu bahwa saya membangun masjid ini dengan niat hanya karenamu, maka tolong kabulkan permintaanku. Sebutlah permintaannya waktu itu. Apa misalnya permintaan? Hah? Itu jangan pakai aja kan. Apa misalnya? Terkanang nak nambah musaji? Hah? Nambah rumah? Minta. Ya Allah, saya minta bela rezeki rumah bau. Dia penunggu sekali. Nih. Yang tanya kok nyadan tu dia. Itu tahu situ. Tapi tidak sih talak lah. Tidak sih talak dah bang. Agu je berdoanya. Tidak sih sudah. Apapun yang diminta, itu namanya tawassul yang disyariatkan, yaitu meminta dengan amal saleh kita. Nah, dan itu yang diceritakan, dicontohkan oleh dalam hadis Nabi SAW ketika ada 3 orang yang terkurung di dalam gua, tidak bisa lepas kecuali hanya dengan Allah SWT. Ya, sinyal tidak ada situ. Memang tidak ada apa itu turun. Membo-embo sangat tidak ngawan doang kalau. Akhirnya hanya Allah lah yang bisa dipanggil waktu itu. Akhirnya mereka mengatakan tidak ada yang menyelamatkan kita hari ini kecuali amal soleh kita. Subhanallah. Lalu ditunjukkan. Akhirnya masing-masing berdoa, membaca, mengatakan amal yang paling diandalkannya. Kan amal yang paling diandalkannya di antaranya adalah taubat dari melakukan dosa besar. Ternyata taubat itu amal yang diandalkan. Nah, kemudian orang yang amanah menjaga harta anak buahnya atau pekerjanya sampai dia kembangkan, ya, dari secupak gandum menjadi selembah kambing. Tiba kawan di bolo ke sodo, bayi sodo ndak ada tinggi, ndak bertanyong bapu biaya operasional, bapu habis untuk makan, bapu untuk penjago, ndak nyong ndak ada pak. Memang luar biasa lah. Nya seganteng nyuruh, seganteng. Sudah itu dah bisa lembah kambing. Anan kawan ndak lo mopek. Dia kalau sampai mopek kan ndak ikhlas kan, ndak le mopek. Memang karena Allah. Akhirnya Allah selamatkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu contoh tawassul dengan amal saleh. Jadi boleh kita lakukan kepada Allah, ya Allah, saya telah melakukan ini karenamu. Oleh sebab itu tolong kabulkan doa dan permintaanku. InsyaAllah Allah kabulkan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau tu maha pengampun, maha pemaaf dan suka sifat pemaaf, maka maafkan aku. Ya, misalnya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, jadi doanya, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak.
tapi tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi bertawassul dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Oleh sebab itu faghfirli maghfiratan minka, ampuni dosaku yang diampunan darimu, warhamni, dan beri aku rahmat. Nah, lalu dikatakan innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan ini banyak dalam doa-doa yang diajarkan Nabi atau diajarkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Ini banyak sekali dalam doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam atau doa para nabi-nabi sebelumnya. Ini tawassul yang disyariatkan yang kedua, yaitu dengan menyebut dan memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan yang ketiga, dan tiga dari tawassul yang disyariatkan itu adalah minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Apa dia orang masih hidup? Apa dia orang masih hidup? Orang mati minta didoakan, tidak mendoakan. Kalau ada orang hidup minta doa ke orang mati, tidak jangan artinya hakikat mati. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan mereka hidup, ya hidup di alam barzah. Alam barzah bisa juga amal lah? Enggak. Yang alam barzah itu tinggal menikmati atau menanggung. Kalau elok amal tentu menikmati. Kalau enggak mana? Sansai badan di situ. Kan ya? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya jangan tunggu. Ini kadang-kadang sebagian awak ya, jangan lupa doa dan bacaan Yasin tu dan bacaan Quran tu dan bacaan tahlil. Jangan nanti ni itu dahulu, itu tambahannya. Sedangkan awak bor tu lah itu yang asli. Itu yang asli kaum muslimin dan muslimat di rahmat Allah. Yang kedua, wawana bacaan-bacaan tu awak tu ila ikhlas gaknya. Ini dah lah boleh ngaji ni uang dah ya. Tapi mengaji gaji ni uang kan sono dah boleh dah kan. Tapi kaci. Cuba buat ngaji 3 malam dulu. Indo pakai kawan, dok pakai makan. Uji. Tapi kan tadi ni. Ini kan ustaz-ustaz yang membela kan itunya buat dia kan. Ia untuk menghibur orang yang dapat musibah. Kita baca Quran tapi tidak pakai ayu, tidak pakai kawah, tidak ada malam final. Lebih banyak orang datang tak bang? Lebih banyak orang datang. Sosok tak ada ya. Jadi kalau begitu basiak bibi. Jadi kalau itu kira-kira gak leh ikhlas kawan datang. Ini kalau cita-cita kami doa dulu ya bang ya. Jadi ada mimpin doa dulunya. Iya, ada mimpin doa dulunya kan. Jadi malam pertama kan nomor kami malam penyisihan. Tapi penyisihan yang paling saya kena peserta hasil kenduri itu ya. Biasa kan penyisihan lah banyak peserta kan. Di final sekenek kalau kau enggak. Jadi semakin putaran terakhir semakin banyak peserta. Waktu penyisihan tidak banyak dah. Apalagi kawal orang hobi gini kan. Mulai semifinal tu lama nengkik ke sate dulu. Dulu kalau masuk kami dulu ada sate Mariana, ada sate Katib ya, ada lah. Kan itu dulu bang ya. Itu sate Mak Said. Sebagai apa? Sate Madura. Ada? Enggak tolong beli lah. Enggak pernah kami nginjam dulu. Enggak tonton beli untuk kami lah.
Ini kalau lah sate Madura mahal kan kan? Kan berkambiang tu. Oso tak tekanang dia tak pandai seburu. Jadi sate-sate tapung mulianya. Tiba malam ketiga malam final. Kalau malam final lu melimpah. Itu tiang yang lega ikhlasnya. Kalau tidak ikhlas boleh pahala. Tak pahala. Dah ni kan hadiah tu. Inyo ndak nemo apa cara baik hadiah. Itu kali-kali apa nomor kaji-kaji apa je kenyataan dia. La ikhlas ndak. Yang kedua yang punya rumah. La ikhlas gak? Nya payah ngaji-ngaji hati tu kan, tu. Cuma kalau ada orang arasan, nya sebagian kan ketika lah ngaji sebagian tak mau buat lah kan. Ya, jadi buat dia ndak sadar ndak sunnahnya apa ndak disuruh oleh Nabi dia kan ya. Indah abang apa cerita orang sekampung gosoknya. Sah? Jadi nak fikir cerita orang tu cerita Allah Taala. Cerita orang. Jadi soto rumah gak condo ndak jual. Ndak jual. Ikhlas kan. Kayo mana sedekah, pilih lain-lain nanti. Ailah lain yang bukan meniguahi atau menuju coba yang lain. Di situlah tengok dulu. Ikhlas dah. Abang ya sabun dah ikhlas bang. Lainnya bang, seikhlasnya. Nah jadi, tapi wallahu alam. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, jen mau orang bono setelah mati bau mau orang kiriman dari wangi duit. Nya kiriman dulu lah ikhtilaf ju ulama. Kan ya? Adanya bukan sampai, adanya bukan tak sampai. Adanya bukan sampai, adanya bukan tak sampai. Kau macam mana? Itu kan diyakin-yakinkan oleh sebab itu maka kaum muslimin dan muslimat sama suai duit kau banyak-banyak baca Quran. Ya. Kan tak hafal Al-Fatihah. Ha? Al-Fatihah dia ulang dia apa tu? Qul huwallah tak hafal. Ulang qul huwallah. Ya, ketika datang rumah atau di musajid, apa gang Quran tu? Sah? Dibaca berurut. Dia nunggu kiriman. Contoh tadi, kiriman tadi tu, dia tak bawa ke tu. Ada kawan yang kurang lancar ya, dia bagi sejus orang ke tu. Bagi sejus orang. Nak tak lancar baca dah, lu sudah berdawak lah. Awak lancar, lu sudah separuhnya tak lancar. Lah sudah, apa je sudah. Kau lambat makan negoknya. Lambat makan. Awak ada kawan, iya lo so kau lambat makan. Aja, ambil kau tiba dia apa asrama diulangnya. Dah ada cerita sampai asrama dulu lah. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat dimati Allah SWT. Jadi jangan dia orang bang ndak pasti tadi. Tuan rumah contoh tadi tu rom. Togi dek memikun cerita uang sehingga berhutang. Berhutang togi dek memikun cerita uang nak cerita Allah Taala. Karena memang ini bukan syariat dari Allah, bukan syariat dari Rasulullah SAW. Kebiasaan tradisi yang menyimpang dari syariat agama Nabi SAW. Makanya jadi orang itu. Makanya itulah sebabnya kenapa kita mengaji semasa hidup. Tapi kalau nanti insya Allah kalau kawan wak sama mengaji pasti dia doa dah. Tapi tidak mesti tunggu kawan. Tidak mesti tunggu meniguai menuju. Insya Allah kalau elok wah tu punya kawan yang mengaji tiai doa dah. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu didoakan oleh Imam Ahmad setiap solat. Setiap solat didoakan oleh Imam Ahmad dalam solatnya, khususnya dalam sujud. Sejak dia bilang saya mendoakan untuk Syafi'i di dalam sujud solat saya selalu doakan. Awak doa macam itu lelah joleh ikhlas daripada doa yang babayu. Doa yang babayu. Nomor doa entah jolah dan minta didoang tak pasu mambuah.
Tapi kau tak mau dua kan ada non ikhlas ada jurunya, non ikhlas ada juga. Tapi banyak non tidur banyak juga. Nah, tapi non ikhlas insya-Allah ada, tapi non tidur ada juga. Wallahu musta'an. Kok jatuh kan non tak ikhlas tu bagian keluarga awak. Bagian keluar awak, makanya sebelum mati ke dia diperbanyak salat, diperbanyak baca Quran. Nah, yang ketiga tadi adalah tawassul yang dilakukan oleh Imam Syafi'i gini, minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Misalnya di zaman Nabi SAW datang kepadanya orang minta didoakan, minta hujan. Ya Rasulullah, ikolah abi mati tanaman lebih maksiat daun, kemudian lebih mati ternak kami, tolong doakan. Lalu Nabi SAW mengangkat tangannya langsung berdoa. Kata Anas, belum lagi kami selesai Jumat sudah turun hujan. Seminggu lo hujan tak berhenti. Ya, seminggu dah berhenti. Bukan apa Jumat datang lilihnya. Ya Rasulullah, kalau lebih anjing itu sodo lebih tandam. Akhirnya Nabi katakan, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitaran kami, bukan di tempat tinggal kami. Jadi di sekitar. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka minta dengan doa Nabi SAW, bukan dengan zatnya Nabi. Makanya ketika di masa Umar terjadi musim kemarau, dia minta kepada Allah dengan tawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kisah Abbas bin Abdul Muttalib ini dipelesetkan oleh orang-orang yang berbuat tawassul yang tidak disyariatkan. Dikatakannya dia bertawassul dengan zatnya Abbas. Kalau seandainya dengan zatnya Abbas, dengan kedudukan Abbas, mulai dengan kedudukan Nabi lah. Mana hebat Nabi pada Abbas? Hebat Nabi. Tapi coba bayangkan, Umar bin Khattab katakan, "Qum ya Abbas ud'u Allah." Silakan berdiri wahai Abbas, berdoa kepada Allah SWT. Jadi bukan berdoanya, minta tawassulnya bukan dengan kemuliaan Abbas, tapi dengan doanya Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau dengan kemuliaan Abbas, lebih mulia Nabi SAW. Hidup dan matinya sama mulianya. Jadi orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan seperti yang dibaca dalam salatullah. Nah, teruskan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Hafal je? Rasulillah wa bi ahlil bad. Apa dia? Wa bil mujahidina fi sabilillah wa ahlil badri ya Allah. Lancak bunyi bangnya. Lancak bunyi. Ini termasuk tawassul yang tidak dicontohkan, tawassul yang tidak dibolehkan. Kalau tawassul dengan bismillah, na'am, ini sifat Allah SWT dengan kalimat Allah SWT. Tapi wal bil hadi Rasulillah, ini termasuk yang dilarang. Dan apalagi wabil mujahidina fi sabilillah wa ahlil badri ya Allah. Ini tidak ada contoh konkretnya dalam sunnah Nabi SAW, kecuali hanya takwil lagi. Ini masalah antu takwil kan buat masalah. Itu tadi. Jadi Umar bin Khattab mengundang Abbas. Lalu Umar mengatakan, ya Allah, kunna iza ajdabna ya Rasulullah, ketika kami dulu mengalami musim kering, tawassalna bi rasulika, kami bertawassul dengan Rasulmu. Ini memang orang Arab tu kaum muslimin dan muslimat, istimewa aja bahasa Arab, inya bahasanya singkat tapi isinya jelas. Kemudian ditafsirkan oleh orang-orang yang belakangan yang bahasa Arabnya tidak seperti bahasa orang dulu lagi. Maksudnya bi rasulika, dengan Rasulmu, apa prakteknya? Yang dipraktekkan oleh mereka dulu ketika Rasul masih hidup atau setelah mati?
masih hidup. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah mereka berdoa, ya Allah dengan nama Rasulullah kami minta gitu? Enggak. Mereka pergi ke Rasulullah, tolong doakan. Itu yang berlaku. Berarti bertawassul dengan doanya Nabi, bukan dengan zatnya Nabi. Jelas? Nah, lalu Umar katakan, wa nahnu al-an natawassalu ilaika bi ammi rasulika. Kami hari ini bertawassul kepadamu dengan paman nabimu. Apa yang dilakukannya? Qum ya Abbas, wahai Abbas, silakan berdiri, fastasqi, minta hujan. Berarti dengan apa? Dengan doanya Abbas, bukan dengan kedudukannya Abbas. Berarti kalau yang berdoa bertawassul dengan kedudukan tidak punya dalil kecuali dipaling-palingkan tadi. Itu masalahnya. Dipahami keliru. Ini harusnya melalui ulama memahami. Makanya melalui ulama. Umar bin Khattab kan ulama tu. Kan dia? Ini tidak ulamanya Umar doa. Ulama belakangan yang bisa mutu-mutu dalil, bisa mempelintir dalil tu. Dia enggak ulama. Kalau tidak pandai mempelintir dalil, itu wilwi tabung yurunya. Tidak menggunakan otak adanya. Ini dia menggunakan otak. Kan banyak menggilo ada. Ya menggunakan otak itu banyak bawa bakaji dia. Kan dia otak tu tiru. Baca umpal tu acuru. Kan dia otak tu. Dia guna otak tu dia kalau bodong Al-Quran hadis tidak kena ibu dia dah. Kan ya? Makanya kaum muslimin kita tidak butuh orang super cerdas, tidak betul. Kita butuh orang yang berilmu dan taat. Bukan orang yang cerdas. Cerdas itu tukang ada hati, tukang buat-buat. Sudah itu tidak dipasang lihat dia. Kadang ilmu cocok loh, main cocok logi kan. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sekarang Imam Syafi'i rahimahullah, andainya beliau mau bertawassul dengan zat Nabi, untuk apa dia minta doa daripada Idris ibn Abdullah ibn Yahya al-Abid tadi? Tapi dia justru minta doa yang masih hidup, bukan doa orang yang sudah mati, atau berdoa atas nama orang yang sudah mati. Ini juga belajar bagi kita, karena diriwayatkan pula oleh sebagian bahwa Imam Asy-Syafi'i ketika berada di Baghdad tiap hari ngalap berkah ke kuburan Abu Hanifah. Manis lu bunyi ya, ngalap berkah. Jelas ya. Cuman memang sanadnya golap. Ini memang ya. Baru kalau lah tabuik dulu tu bocai payung hukum pasti tidak sesuai. Kalau tidak berduta atau berpelintir dalil. Kalau tidak dibuat dalil, itu dengan cara dusta, ya dia palsukan hadis, atau dicari ayat dan hadis yang cocok logi. Tidak boleh ditafsirkan oleh ulama as-salaf dan khalaf. Bahkan yang melakukan itu sendiri pakai ayat itu untuk jadi dalil, tapi timbul sekini jadi itu sebagai dalil. Kojonglah dulu, tidak apa saudara. Apakan aja dulu nanti bisa diapakan itu. Karena itu apakan aja dulu nanti bisa diapakan. Tidak apa-apa. Jangan apa loleh. Pokok apa bisa diopong. Pokok salah apa mereka bisa diopongnya. Pokok kalian jangan apa. Sodo bisa diopongnya. Jadi kalau sudah bisa diopong itu dia perlu orang cerdas tadi. Bukan orang taat. Kita butuh orang yang taat. Bukan orang cerdas. Karena orang taat itu yang sebenarnya cerdas. Sah? Orang berilmu itu yang sebenarnya cerdas. Adapun orang cerdas kadang tidak berilmu dan tidak taat. Allah musta'an. Baik, masuk waktu? Baik. Allah.
Allah Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meminta didoakan oleh orang yang masih hidup dan orang yang saleh. Karena memang kita doa, tentu siapapun yang minta doa tentu berharap doanya dikabulkan. Dan doa-doa yang dikabulkan ada doa-doa orang yang jauh dari maksiat dan selalu berbuat taat. Maka Idris bin Yahya Al-Abid adalah salah satu orang yang memang adalah ahli ibadah pada masa itu. Maka Imam Syafi'i mengutus muridnya Harmalah ibn Yahya kepada orang tersebut minta didoakan. Dan ini disyariatkan. Jadi kalau ada orang yang kita lihat secara zahirnya orang yang saleh, ya kita minta didoakan. Atau ketika ada saudara kita yang pergi beribadah haji atau umrah, tolong didoakan. Nah, tapi jangan kin suwek lah kena bilang. Ya, atau kin suwek kayak apa namanya kayak Jabal Rahmah gitu kan. Jabal Rahmah banyak tuh suwek situ. Masalah soalnya betulin mau misalnya tahu lah misal Dasman dengan dengan siap-siap pokoknya adalah nama produksi dalam logan. Nah, jadi itu bukan itu tidak masuk tawasul itu. Ini namanya masuk ke bab mungkin bab syirik masuknya. Dan kalau tengok di namo-namo yang banyak memang namo wang awak. Yang banyak khurafat itu mau awak. Allah musta'an. Memang di azab ada aliran menyimpang di situ. Subhanallah. Jadi memang
dari sisi keilmuan, dasar ilmu beragama kita, Allah alam paling lemah kayaknya, paling lemah di dunia. Walaupun jumlah kita paling besar di dunia di sisi kuantitas, tapi mutu keagamaan. Buktinya seperti yang saya ceritakan, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, di kampus misalnya di Madinah itu kan orang-orang Afrika misalnya, padahal terbelakang kan, tapi sering jadi pemuncak di kampus, dari puncak fakultas atau pemuncak universitas. Tapi kalau awak jarang punya, padahal lah cadik-cadik seorang pikir aja ya, nampak kau kira cadik-cadiknya kan, tapi jarang dapat jadi pemuncak. Yang juara 1, juara 2 dah buka sampai ke ke angkatan ambo, ia tidak tahu dah. Non juara 1, 2 dan 3 orang dah. Jadi bertanya dengan kawan-kawan Afrika tu, kenapa kalian belajar misalnya fikih? Memang tamat dia cek bukunya, tapi sampai kelas 7 itu aja, tapi sampai tamat. Oh, patutnya kan. Tu tak kena dan kami belajar darun dulu. Kan lebat kami darun, tak lebatnya tuan-tuan? Hah? Nah, kan lah buya awak si kota tu tamat darun kan ya? Tahu. Jadi kami belajar fikih tu, nolai tamat fikih wadi tu lainnya kan tak pakai dalil dulu kan. Tiba masuk ke kelas 3, ya, pakai kifayatul akhyar. Fikih Syafi'i. Masuk kitab taharah, tentu kitab taharah tu kitab shalah kawan kan. Jadi kelas 3 dia kelas sampai kitab taharah, kitab as-salah, kadang sampai ke kitab zakat, sampai ke siyam. Naik kelas 5, jangan gantilah kitab boleh, namanya i'anatu at-talibin, balik dia ke kitab at-taharah, kitab as-salah dia. Iya, saya ada tamat darunnya. Enggak ada yang lupa ke, tolong duluin lah. Nah, kelas 5 aja 6. Kelas 7 bidayatul mujtahid. Cak fikih muqaran ya. Baliklah kitab taharah, kitab as-salah. Jadi fikih yang kau pelajari di pondok dengan guru ya. Menurut rajin mungkin dibaca seorang tu lain hal, atau belajar sama guru yang lain. Tapi kurikulum itulah. Kitab berganti, tapi pembahasan sama. Betul nanti diambil oleh Buya misalnya kalau gak dewa lah kelas 6 atau masuk ke 7, ambil kitabun nikah. Cak siap-siap nikah sudah. Sudah sekolah. Ada membahas kitabun nikah. Sudah itu kuliah lah. Kuliah abid makalah bagi tugas ke mahasiswa. Karena CBSA, sistem mahasiswa belajar aktif kan itu. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, demikian juga di hadis. Mereka mungkin tidak banyak kitab hadis, cuman mau itu dipelajari sampai selesai. Awak alhamdulillah turun tanya kawan-kawan pesantren lain yang terkenal di Indonesia kan, umpamanya dan tanya sama jawabnya jinnya sanasib pun. Nasibnya tidak ada yang sampai tamek dah. Ya sampai angkatan ambo, angkatan di bawah ambo, tidak tentu mungkin enggak lah biolo enggak lagi. Ini kabar dulu kami kelas 7, kita tinggal kelas 6 lagi kan. Tapi kalau seandainya berubah bagus, alhamdulillah. Hafalan Quran cenderung 7. Mereka rata-rata yang luar negeri itu, baik India, Pakistan, bahkan kecuali Eropa. Datang ke situ atau hafalannya lah 30 juz. Awak waktu itu atau juz 30. Antulah situlah ketinggalan. Di hadis cuma itu juga. Tanya kawanan di India, masuknya ke Madinah la tamat denya al-kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jo guru enggak baca sahang lah. Jo guru. Tanyalah kawan Mauritania, daerah miskin ten di selatan Maroko ten.
Musikin tu negaranya, tapi hafiz satu-satu di rumah tu. Nah, inyo lah sudah tamat dengan tafsir At-Tabari. Dalam cetakan terbaru kan 24 jilid kan. Cetakan lama sekitar 10 jilidnya. Jadi tamat dengan awak nomor je dah lu. Ada apal mana dah awak. Nah, jadi di situ bedanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka belajar bab agama tu sampai tamat. Awak main caplok. Jelas. Jadi makanya itu tuan-tuan lele masuk 10 besar lagi. Kan ya? Nyele otak dia berjalannya. Muslimin dan muslimat. Lain capek faham ni kan. Jadi kalau pertanyaan nanti ujian dengan pemahaman, di situ lo unggul awak kena. Tapi kalau lah hafalan, kemudian tenaga macam itu juga. Tenaga murajaah, apa tengok? Kalau kawak Indonesia ke jangan tolak dia duduk satu umpuk rompek jam ni. Den lah dia, nak nuang sampai den. Awak dah termasuk tetong rajin kena kan? Tapi tengok kalau orang contoh orang India, orang Pakistan, Afghanistan, sudah isar saja Jami' Arab kampus luar di Kaben dia kan sawong ke pinggang je kalau tu macam itu lah. Jalan-jalan dua lain tak banyak dah. Awak lampak kali tu komposisi. Lah baguliang lah ni langkui. Lah pindah tampek. Itulah pelah beli kopi, beli apa, beli minum. Ninyo dua banyak-banyak situ lah. Itu kan tak sama asyik Pak. Awak sambil untuk ngantuk. Laba kopirnya. Laba kopi tapi nggak. Nah, mereka enggak. Jadi itu bezo. Nampak bezonya. Jadi mereka kalau apa tu muzakirah tu atau diktat kuliah tu ya opal Pak. Opal. Awak enggak ada ringkasan pun dah opal lah. Tapi paham adanya. Jadi kalau seandainya sampai dosen minta harfiah itu terpasang ke tangan Pak. Ke tangan. Tapi kalau sifatnya jawab dengan makna, itu bisa. Alhamdulillah. Jadi apal deh. Apal kulit ke kulit deh. Jadi tadi kan yang tak banyak dah. Awak kira? Gila banyak aja. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat ya tahan badan. Hanya waktu itu tahan badannya sama masak dan di dapurnya. Awak kontang tu karton kenek itu kan isi 3,5 kilo sampai kilo tu. Pok kali masak tu seminggu dah awak. Inyo sekali jurunya. Awak masak berlima kan makan doanya. Tahan kontang tu seminggu. Daging inyo 2 kilo 3 kilo sekali masak tu bertiga. Awak 1/2 kilo ndak jual habis bertinggal untuk malam lah. Berlima. Tomat je itu je 3 kilo sekali masuk deh. Awak 3 buah. Bawang je itu je. Apa artinya? Jadi ketika mangkit ni mari bosi tu pindah kamar. Inyo seorang mangkitnya awak banam kodok banti. Ni baik dia bosi. Kalau orang Afghanistan ni sekali bangkit tu berjalan sampai sitan wantinya. Awak dah lela 10 kali wanti mana bangkit. Jadi memang jadi salah, endaklah salah mak mengandung tapi salah asuh setelah lahir. Makan ubi pucuk. Ubi. Kan ya Pak? Kan nasi goreng ubi. Sayur pucuk ubi, kawah abu ubi. Tu apa nama kalau lawan dagang tu? Ini kalau mereka dagang negara mereka muduk buahnya. Ke awak mahi. Buah di negara mereka buah dia ke awak mahi. Jadi memang Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadinya sirlah tak apa dah. Tapi alhamdulillah generasi yang baru-baru kini, alhamdulillah kata tua-tua anak pondok yang belajar ke luar negeri tak juz 30 apa dan ni bang, tapi 30 juz. Alhamdulillah
Sejak itu kemudian buku ini dibaca oleh sampai tamat dari buku Badalin. Alhamdulillah bisa mereka mengimbangi. Alado yang juara 1. Kabarnya sudah ada yang pemuncak fakultas. Alhamdulillah. Jadi masalahnya kurikulum wa'lamu itu harus harus diperbaiki. Ya. Kalau dulu hafalan surat-surat lazim, awal surat lazimnya juz 30 itu untuk modal jadi imam kampung. Juz 30. Kemudian harus hafal Yasin untuk meniguai menuju ai. Kemudian harus surat As-Sajadah dengan surat Luqman. Dalam al-insan kawan sudah. Ada surat Luqman, As-Sajadah, kemudian Al-Ahzab. Surat-surat lazim lah. Dan seterusnya. Jadi kalau gini enggak. Alhamdulillah pondok-pondok kita pada umumnya hafalan Qur'annya minimal 10 juz. Ya, itulah untung mereka lahir setelah kita. Dan itu pula untung kita lahir dulu dari mereka. Tidak boleh penuh tugas awak ada. Karena ya, lapal 3 juz dulu lah hebat. Lah itu kemana datang wak jadi imam no. Jadi imam. Kalau gini tidak tahu asal mana lagi kanan. Kalau 3 juz mandalnya malu nak kuang deh. Kan ya? Allah Ustaz. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita cukup sampai di sini ya. Jadi ternyata Imam Syafi'i rahimahullah juga bertawassul dengan doa orang lain. Ya, doa orang lain khususnya ketika beliau istiqra. Istiqra itu artinya daripada asal kalimat kan qara'a, istaqra. Artinya itu kalau meneliti tidak cukup dengan sampel, harus semuanya. Semuanya. Misalnya untuk masalah tawassul. Jadi dicarikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang ada tawassul di situ. Skasodo. Jadi tak ditinggal. Itu namanya istiqra' at-tam. Bezo dengan yang ditulis di anak-anak wakini misalnya dalam skripsinya ya tentang satu masalah cukup 2 ayat dah cukup atau 2 hadis. Jelas? Kalau kon itu tidak istiqra' namanya tu. Tapi istiqra' itu adalah meneliti seluruh sampelnya, bukan sebagian sampel. Semuanya diteliti. Artinya dicarikan dalil yang mulai dari awal Quran sampai akhir yang berkaitan dengan tawassul. Kemudian ditengok pula hadis. Baca Sahih Bukhari di awal sampai akhir, Sahih Muslim di awal sampai akhir, Sahih Abi Daud di awal sampai akhir, Musnad Ahmad di awal sampai akhir, sehingga dapatlah gambaran bahwa tawassul yang ada di zaman Nabi dan disahkan oleh Nabi SAW hanya 3, yaitu tawassul dengan amal saleh, kedua tawassul dengan sifat dan nama-nama Allah Al-Husna, ketiga bertawassul dengan doa orang saleh atau orang yang masih hidup. Adapun yang sudah mati tidak tawassul dalam hadis, tidak tawassul dalam Al-Quran. Atau tawassul dengan kedudukan tidak ada dalam hadis kecuali hadisnya dhaif atau ditafsirkan hadis sahih ditafsirkan keliru seperti tadi. Hadis Umar bin Khattab dijadikan jalan untuk mengatakan ada tawassul dengan kemuliaan orang saleh. Dengan alasan kami bertawassul dengan Abbas. Padahal maksud Umar itu bertawassul dengan doanya Abbas. Buktinya disuruhnya Abbas berdoa, bukan Umar yang berdoa. Kalau seandainya dengan zatnya Abbas, Umar berdoa, ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan kemuliaan Abbas. Seperti kita hari ini berdoa, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wal mujahidina fi sabilillah wa ahlil bait badri, ya Allah. Kita tawassul, kita yang berdoa tapi membawa nama Nabi, nama para mujahidin dan nama orang-orang yang syahid di perang Badar. Jelas? Tahu bezonya? Tahu benar. Dan dalil mereka
adalah tadi hadisnya sahih tapi bukan itu yang dimaksud. Ini banyak dalil sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih. Itu masalah juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak yang ilmu cocok logi itu banyak. Dan cocok logi banyak. Pokoknya kojong dahulu kan itu opongnya lah dahulu, nanti kalau apa bisa diopong dunia. Kan ya, nyawa dahulu kan udah dulu undang pada kojong. Kendak kojong je lah dahulu isuk bo undang. Atau dia wawak jadi deh. Kan ya? Kan wawak jadi deh. Nyala ba kojong bangdu. Laba anggar le kolele. Betul salah. Laba kojong laba anggar kan. Bau sudah itu dibahas. Tentu bawa wawak jadi deh. Padahal kalau dari awal dengan ilmu, ndak tahu dalil lah, ndak dikojong, ndak wawa. Iko bang apa buat? Misal gini ya, nanti ada acara mengantar kepala kerbau, sah dengan alasan tolak bala, ndak syirik lagi. Pakai la ilaha illallah, pakai batik mantu, pakai selawatnya. Kalau itu kaum muslimin, orang musyrikin Makkah dulu pakai selawat, pakai kan pakai apa je bacaan je nya, ya kan, pakai labbaik Allahumma labbaik je nya haji, cuman bertambah adanya labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Jadi bertambahan itu dia nasakin tadi gara-gara nilai setitik hilang susu saya sebelah muda nya syirik masalahnya syirik. Walaupun antum baca la ilaha illallah sepenuh bumi ini, tapi perbuatannya syirik, tidak diterima. Karena yang dilakukan itu bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Nah, cuman karena awak tidak tentu, bisa digabung. Sama gininya mengawinkan antara sunnah dengan non-sunnah. Kan ya? Sunnah dengan non-sunnah tidak disamakan. Padahal Nabi menjadikan bertentangan. Sama dengan muslim kan ya, lah mulai cocok lagi kan pula antara Quran dengan Injil, babu kepersamaannya. Kaum muslimin dan muslimat dan hadirin, padahal manhaj nabawi adalah mencari perbedaan dengan yang bukan agama Islam, bukan mencari persamaan. Supaya apa? Supaya ada pembatas akidah antara muslim dengan non-muslim, supaya ada pembatas akidah antara ahli sunnah dengan non-sunnah. Karena tidak mungkin bercampur air dengan minyak. Mungkin bercampur. Kalau idwi bid'ah non-sunnah, sunnah mah kan ya. Tapi kalau sunnah hidup, maka bid'ah pun harus tahu diri. Kan bahsamu tidak amu dah. Kan ya? Kan tidak mau sama orang, ya tidak mau lah. Lebih yang baik tidong ya sudah itu. Lebih yang sudah itu baik tidong. Ini tidak sepaham nanya. Ini ahli. Ini tidak ahli sunnah asli lah. Apa sebab? Ini tidak mau campur sunnah dengan bid'ah. Non asli canda apa? Bisa campur deh sunnah dengan bid'ah. Kalau bisa campur ayu je minyak, itu asli ayu loh. Tapi kalau tidak bercampur, itu tidak asli. Allah musta'an. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa misalnya ini tidak ahli sunnah, tengok kita timbangannya pakai apa? Timbangannya pakai aliran atau pakai Al-Quran dan sunnah. Kalau pakai Al-Quran sunnah, ahli sunnah itu yang mengerjakan sunnah, mendakwakan sunnah dan anti bid'ah. Tapi kalau definisi kelompok, iyalah dena ahli sunnah yang Sodom mengakui itu. Sodom mengakui itu. Tapi Nabi mendefinisikan ahli sunnah itu adalah yang beragamanya seperti Nabi dan para sahabat. Dah titik, tidak ada koma. Yang beragama seperti Nabi dan sahabat. Nah, kalau ada yang menyimpang kene, berarti nyimpangnya dari agama Allah dan agama Nabi dan para sahabatnya. Berarti mulai bercampur antara sunnah dengan non sunnah.
Itu dia asli. Itu dia asli. Baik, kita cukup sampai esok ya. Ialah baik istiqra'nya. Esok buat penelitian lah. Jadi kau istiqra'na. Jadi diteliti semua dalil tentang tawassul, maka didapatkan tawassul yang disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar. Dia bukan ditawil-tawilkan, bukan dipelesetkan, bukan dipelintir dalil. Yang jelas bahwa itu ada 3. Satu, tawassul dengan amal saleh. Kedua, tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Ketiga, tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alat joleh itu je ditambah joleh. Kan ya? Ambil yang joleh, tinggal ndak joleh. Kan kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.